Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025 mata pelajaran pendidikan agama Islam. Perkenalkan, nama saya Inal Santi. Nomor itu mahasiswa 21125047. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN 03 Sungai Gayo, Kecamatan Empat Yurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025. LPTK Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini, hari Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025 di kelas 4. Dengan materi tentang teladan mulia Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, Al-Mu'min, As-Salat, dengan menggunakan materi pembelajaran problem-based learning dengan metode NetNets. Baik, untuk lebih jelasnya berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Selamat menyaksikan.
Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada Kak Michelle. Nah, Ibu mengambil absen dulu ya. Ambil Ibu Isabella. Ada Bu. Keisha Pugliasianti. Ada Bu. Lozia Diana Putri. Ada Bu. Miftahul Zikra. Ada Bu. Muhammad Akil. Ada Bu. Naura Nadifa Jema. Ada Bu. Rafa Ardia Meva. Ada Bu. Talita Kansa Alia. Ada Bu. Muhammad Alfa Reze. Ada Bu. Dan berarti Ananda Ibu hadir semuanya ya. Karena ada di antara kita yang libur atau yang sakit. Jadi, nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, masih ingatkah Ananda Ibu pembelajaran kita minggu yang lalu? Masih Bu. Ada surat Al-Falaq yang terdiri dari 5 ayat. Ya, yang surat Al-Falaq yang terdiri dari 5 ayat. Adakah di antara anak ibu yang bisa membacakan di surat Al-Falaq tersebut? Ayat, silakan Akil beri Akil. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih kepada anak-anak. Silakan duduk kembali. Nah, jadi anak-anak ibu semuanya sudah dapat semua surat Al-Falaq tersebut kan? Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari yaitu teladan mulia Asmaul Husna. Jadi nanti tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama anak ibu bisa nanti mengetahui apa arti dari Asmaul Husna yang kita pelajari pada pagi hari ini ada 5. Yang pertama Al-Malik, yang kedua Al-Aziz, yang ketiga Al-Qudus, yang keempat As-Salam, yang kelima Al-Mu'min. Yang kedua tujuan pembelajarannya yaitu Ananda ibu bisa menerapkan atau meneladani sifat-sifat dari Allah tersebut. Yang Al-Malik tersebut, Al-Qudus, Al-Mu'min, As-Salam, dan apalagi satu lagi Al-Aziz. Ya. Nah, jadi nih pelajaran kita yang pertama yaitu teladan mulia Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama apa? Asma. Yang kedua Husna. Asma diartikan dengan nama-nama. Husna baik. Kalau ya baik atau bagus. Kalau kita artikan secara menyeluruh berarti nama Asmaul Husna diartikan dengan nama yang bagus, nama-nama yang baik. Dan nama-nama yang baik Asmaul Husna itu sebagaimana kita ketahui berjumlah berapa? 99. Anak-anak ibu juga sudah bisa kan membacakan mulai dari apa yang pertama? Ar-Rahman sampai habis. Ya. Tapi pada pertemuan kali ini kita cukup membahas cuma 5. Nah, yang pertama Al-Malik. Al-Malik artinya maharaja. Yang kedua Al
kedua, berjuang membela bangsa, agama dengan jabatannya. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum dari kepentingan pribadi. Ini apa maksudnya anak itu? Saya bisa menjelaskan. Yang pertama ada di sana, menjadi pemimpin. Berarti apabila kita menjadi seorang pemimpin, kita harus bijaksana. Nah, bijaksana itu apa? Nah, sama adil ya. Yang kedua, berjuang membela bangsa dan negara. Nah, kita ikut berjuang membela negara kita. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Salah satu contohnya apa? Misalnya orang ikut gotong royong, kita juga ikut. Atau orang ada lagi, misalnya perbuatan balik mere atau gimana? Nah, kita juga ikut berpartisipasi di sana ya. Ini yang disebut dengan al-malik, yaitu maha raja. Nah, selanjutnya al-aziz. Apa al-aziz tersebut? Yang pertama, pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Ada anak-anak ibu yang bisa memberi satu buah contoh? Pantang menyerah dan tidak putus asa. Apa? Coba, ada yang bisa memberi contohnya, nak? Coba, Aisyah. Tolong. Pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Belajar dan giat supaya bisa mendapat juara. Bagus. Belajar dengan giat supaya bisa mendapat juara. Berarti kita tidak putus asa ya. Kita harus giat belajar. Jangan putus asa. Walaupun sekarang nilai ada. Jadi kita harus lebih maju lagi. Yang kedua yaitu tangguh dalam menghadapi segala permasalahan. Apa maksudnya di sini? Kalau ada kita masalah, jangan kita terpukul dengan masalah tersebut. Kita harus tangguh, harus kuat dengan masalah yang kita hadapi tersebut. Nah, yang ketiga, melatih diri agar menjadi mental yang kuat. Melatih diri kita, jangan mudah putus asa. Oh, seperti sekarang saya ujiannya nilainya jelek atau kurang bagus. Kita latih diri waktu jangan mudah putus asa. Saya akan belajar lebih giat lagi supaya nilainya lebih bagus. Dan selanjutnya melalui asmaul husna yang al-aziz. Yang keempat yaitu kuat dan tabah menghadapi ujian. Nah, coba Nanda Ibu berikan salah satu contoh dengan kuat dan tabah menghadapi ujian. Saya bisa? Coba Nanda Kesya. Kita harus sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Contohnya banjir bandang atau kecelakaan dan lainnya. Ya, bagus. Nah, berarti kita beri aplaus ya. Nah, berarti kita harus sabar, kuat. Yang diberi contoh adalah tema kita tadi ada banjir, ada longsor, kebakaran, apalagi banyak lagi contoh-contoh lainnya ya. Sabar, kita kuat. Jangan ditangisi, karena yang mengatur adalah Allah. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Selanjutnya, tidak gentar menghadapi kezaliman. Jadi kita tidak boleh gentar. Ada orang yang jahat, ada orang yang ingin mencelakai kita. Jangan gentar kita. Kita harus kuat. Karena yang mengatur semuanya kita ketahui adalah Allah. Kalau seandainya Allah berkehendak, pasti berkehendak baik, pasti kita akan selamat. Tapi kalau Allah telah berkehendak yang tidak baik, maka kita akan celaka. Dan selanjutnya
menyakiti perasaan orang lain. Contohnya ada yang bisa memberi contoh? Ada yang bisa? Silakan Agil. Tidak menyakiti teman atau orang lain. Tidak menyakiti perasaan teman atau orang lain. Jadi, contohnya kita bersikap atau berbicara. Kita jaga lisan kita itu supaya tidak menyakiti perasaan orang lain, menyakiti perasaan teman. Kita bicara yang baik-baik saja. Nanti jangan keburukan orang dibicarakan. Ini mengenai yang Al-Qudus. Paham anak ibu? Paham ini? Berarti Al-Qudus artinya apa tadi? Maha Suci. Selanjutnya, As-Salam. Artinya apa? Maha perkasa. Yang pertama, melerai teman yang berselisih. Bil. Akan Abil, apa itu contohnya Abil? Melerai teman yang berselisih. Menyapanya apa lagi? Apa maksudnya di sini? Kalau ada teman kita yang bertengkar, yang berselisih kita atau kita pisahkan. Jangan kita ikut mengadu domba. Jadi, yang kedua yaitu selalu menciptakan suasana damai dan rukun bersama teman, keluarga, dan orang lain. Kita harus menciptakan suasana yang rukun, suasana yang aman, damai, tentram. Baik kita berada di lingkungan sekolah, di keluarga, di rumah, atau dengan masyarakat. Jangan kita membuat rusuh. Kita harus menciptakan diri supaya rukun, hidup rukun. Yang ketiga, membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Coba Zikra, silakan apa maksudnya ini Zikra? Membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Menolongnya. Menolongnya. Ada lagi. Coba Rafa. Menolong teman sedang terjatuh. Menolong teman yang sedang terjatuh. Ada lagi yang bisa? Rozia. Menolong teman yang kesulitan. Misalnya ada salah satu teman kita yang mengalami kesulitan, misalnya dia mengalami kecelakaan, jadi kita ikut berpartisipasi, menolong, mengurangi bebannya ya. Misalnya dia kena musibah, rumahnya terbakar, jadi kita ikut mengurangi, menolong, membantu dia. Ya, paham semua Anda? Ya. Nih, yang kelima atau yang terakhir, al-mu'min. Apa arti al-mu'min? Maha memberi keamanan. Ada di sini 4 poinnya. Yang pertama, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa di sini? Salat. Membaca Al-Quran. Tapi semuanya lagi ya. Mendekatkan diri seperti mengerjakan semua yang perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Ya. Yang kedua, berusaha menjaga ketentraman dan ketenangan di mana saja. Apa maksudnya di sini? Menjaga ketentraman, Tidak membuat rusuh. tidak membuat rusuh. Apa lagi? Silakan ambil. Menghormati yang lebih tua. Lagi. Kita menjaga ketentraman
berarti kita di mana saja kita berada tidak mengganggu orang lain. Kita harus berbuat baik, jangan suka mengganggu. Dan di sekolah jangan suka mengganggu teman. Nah, yang terakhir, ikut menjaga keamanan lingkungan seperti Siskambling, yaitu ronda bersama. Jadi ronda bersama kita mengikuti masyarakat. Kalau ada di tempat kita ronda, jadi kita ikut serta. Berarti kita sedang meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min. Ya, dari 5 pembahasan tadi, apakah anak-anak semua sudah paham yang Ibu jelaskan? Sudah, Bu. Semuanya. Kelompok B dicek kembali ya jawabannya. Sebelum dipresentasikan nanti masing-masing kelompok akan tampil ke depan membacakan maksudnya. Sampai nanti yang ditunjuk untuk membacakan depannya. Sudah dulu ada. Jadi ada siap di dua kelompok. Kita minta dulu kepada kelompok B yang tampil. Silakan anak Ibu bacakan hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini hasil kerja kelompok dari kelompok B, yaitu Al-Malik Maharaja, Al-Qudus Maha Suci, Al-Aziz Maha Perkasa, As-Salam Maha Sejahtera, dan Al-Mukmin Maha Pemberi Keamanan. Baiklah, begitu saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lihat terus ya. Selanjutnya kita coba kelompok A lagi. Silakan anak-anak Ibu tampil kelompok A. Siapa tuh kelompok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini hasil kerja kelompok kami, yaitu Al-Aziz artinya Maha Perkasa, Al-Qudus artinya Maha Suci, As-Salam artinya Maha Sejahtera, Al-Malik artinya Maha Raja, Al-Mu'min artinya Maha Pemberi Keamanan. Baik, itu hasil dari kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita terus. Hasil kerjanya dikumpul sama Ibu.
Jangan ya. Setelah masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, silakan anak dan ibu kembali ke tempat masing-masing. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Lana.